Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda li'annahu man syubbihu bil anjumi fil ihtida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li asma'un ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-hashiru alladhi yahshurun nasu ala qadami wa ana al-muqaffa laysa ba'dahu nabiyyun wa ana nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibail kiram al-mukarramun wal muhtaram, segenap para dewan guru yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita doakan para dewan guru MTS Nurul Falah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Baik kesehatan jasmani maupun rohani, amin. Disabarkan dalam mendidik kita, amin. Diberkahi ilmunya, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa salam penghormatan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah MTS Nurul Falah yang pada saat ini mungkin beliau ada kesibukan sehingga pada hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan kepala sekolah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah kita diberikan kesabaran dalam mendidik kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa salam penghormatan saya sampaikan kepada jamaah siswa-siswi MTS Nurul Falah yang begitu indah, yang begitu menawan, yang begitu cantik-cantik, yang begitu ganteng-ganteng, yang alhamdulillah pada hari ini kita semua berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini, yang mana kita semua berkumpulnya di sini tidak lain dan tidak bukan untuk memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini mudah-mudahan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berbingkai salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kehariban baginda alam, yakni Nabi besar kita, Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, malah mandar kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah peringatan Maulid Nabi siswa-siswi MTS Nurul Falah, as'adakumullah. Berbicara tentang Maulid, peringatan Maulid adalah salah satu daripada bentuk rasa kebahagiaan kita terhadap lahirnya junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Peringatan Maulid adalah salah satu daripada rasa kecintaan kita terhadap junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Kebahagiaan dan kecintaan atas lahirnya Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, faqala ta'ala kun bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kata Allah di dalam Al-Quran, kul, ucapkan olehmu wahai Muhammad, bifadlillah, atas fadl Allah. Apa yang dimaksud dengan fadl Allah? Ketika kita berbicara yang dimaksud dengan fadl Allah, ulama-ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fadl Allah adalah yang pertama, yaitu ilmu. Jadi ketika kita berdoa ingin diberikan karunia Allah, fadl Allah, yang pertama ulama ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan fadl Allah yaitu ilmu. Yang pertama. Yang kedua, ulama ahli tafsir memberikan penafsiran. Yang kedua, yang dimaksud dengan fadl Allah yaitu Al-Quran. Wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Ketika kita berbicara di dalam kitab tafsir, yang dimaksud dengan fadl Allah, yang dimaksud dengan rahmat Allah, yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah lahirnya junjungan kita, lahirnya panutan kita, lahirnya qudwah kita, lahirnya kebanggaan kita, lahirnya junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, dengan adanya fadl Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kita berbahagia. Coba saya mau tanya kepada adinda di sini semuanya, berbahagia tidak atas lahirnya Nabi? Bahagia enggak? Laki-laki bahagia enggak atas lahirnya Nabi? Bahagia tidak? Perempuan coba kurang kompak, bahagia tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Buktinya tanda bahagia kita atas terlahirnya junjungan Nabi. Di sini tadi mengkonfirmasi bahwa ada beberapa acara lomba MTQ, apa ya, lomba bikin tumpeng, lomba apa lagi, lomba baca sholawat, lomba apa lagi, boleh menghias tuh. Kita semua di sini diadakannya perlombaan, lomba MTQ, lomba membaca sholawat, lomba menghias telur. Itu semua menunjukkan bahwa kita merasa bahagia, bahwa kita bahagia atas terlahirnya junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin barangkali ketika kita melihat orang-orang di kampung kita, di sekolahan, alhamdulillah jarang seperti ini sekolah-sekolahan di luar sana mengadakan perayaan Maulid Nabi, jarang. Makanya alhamdulillah waktu Al-Fakir di sini, sekolah di sini tidak ada yang namanya acara Maulid Nabi, tidak ada.
Tapi alhamdulillah begitu Al-Fakir keluar dari sekolah MTS Nurul Falah, Yayasan MTS Nurul Falah, alhamdulillah perayaan keagamaan semakin meningkat. Wabil khusus perayaan Maulid Nabi, mudah-mudahan perayaan ini menjadikan perayaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan wasilah kita diberikan syafaat oleh junjungan kita, yakni Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Makanya ini tanda bahagia kita, tanda kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan acara perlombaan MTQ, mengadakan acara rias telur, mengadakan acara lomba tumpeng dan lain sebagainya. Itu semata-mata kita melaksanakan hal seperti itu semata-mata menunjukkan bahwa kita cinta, bahwa kita mahabbah, bahwa kita bahagia atas terlahirnya junjungan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang disampaikan oleh kita bahwa kita cinta terhadap Rasul, mahabbah terhadap Rasul, bahagia atas terlahirnya junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kecintaan Rasul sangat jauh cintanya daripada kecintaan kita terhadap Rasul. Jauh. Kita mah cinta terhadap Rasul hanya sekedar omong kosong. Ngaku mah cinta ka Rasul, tapi praktek yang dilaksanakan oleh Rasul, baik ucapan Rasul, tingkah Rasul, perkataan Rasul tidak dilaksanakan oleh kita. Itu kita. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada umatnya melebihi kita, cintanya kita terhadap junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika kita melihat sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling miskin. Rasul adalah orang yang paling miskin, tetapi miskinnya Rasul, ketidakpunyaannya Rasul itu bukan kehendak sendiri. Kecintaan kemiskinan Rasul, ketidakpunyaan Rasul, karena Rasul mah tidak punya apa-apa. Rasul mah tidak punya pangkat, tidak punya harta dan lain sebagainya, itu Rasul. Tetapi miskinnya Rasul, ketidakpunyaannya Rasul itu bukan miskin sebenarnya, tetapi miskinnya Rasul, ketidakpunyaannya Rasul yaitu atas kehendak sendiri. Itu Rasul. Karena apa? Karena ketika kita melihat daripada ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad, ketika Anda pengen jabatan, saya kasih Muhammad. Kalau misalkan Anda pengen duit, saya kasih Muhammad, kata Allah. Anda pengen harta, pengen tahta, pengen jabatan, saya kasih Muhammad untuk Anda. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditawari oleh Allah. Jadi miskinnya Kanjeng Nabi Muhammad, ketidakpunyaannya Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan sebenarnya tidak punya. Beda dengan kita. Kita mah kalau misalkan sudah tidak punya, benar-benar tidak punya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miskinnya Kanjeng Rasul, tidak punyanya Kanjeng Rasul itu berdasarkan kehendak sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penawaran di dalam Al-Quran. Kata Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, Anda pengen jabatan, kalau misalkan Anda, saya kasih, kata Allah. Anda pengen tahta, saya kasih, kata Allah. Anda pengen dunia, saya kasih, kata Allah. Itu yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita melihat di dalam kitab berjanji, berbicara Gunung Uhud. Gunung Uhud menawarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kalau misalkan Kanjeng Nabi Muhammad mau Gunung Uhud dijadikan emas, maka langsung kontan
pada waktu harita gunung Uhud dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak mau. Lantaran Kanjeng Nabi Muhammad tidak mau kepada dunia, kepada tahta, kepada jabatan dan lain sebagainya, karena Kanjeng Nabi Muhammad takut umatnya lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Kanjeng Nabi Muhammad inginkan? Yang Kanjeng Nabi Muhammad inginkan yaitu kata Kanjeng Nabi Muhammad, idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, abdi saya tidak ingin yang namanya jabatan. Kata Nabi Muhammad, saya tidak mau yang namanya jabatan, saya tidak mau yang namanya dunia, saya tidak mau yang namanya pangkat dan kedudukan. Tetapi yang Kanjeng Nabi Muhammad inginkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad tidak ingin melihat umatnya masuk ke dalam api neraka. Itu tandanya Kanjeng Nabi Muhammad cintanya sangat luar biasa kepada umatnya, melebihi cintanya kita. Kita mah cintanya sebetulnya tidak ada apa-apa dibandingkan cintanya Kanjeng Rasul terhadap kita. Jauh cintanya kita terhadap cintanya kepada Nabi Muhammad. Cintanya kita sangat jauh dibandingkan cintanya Nabi besar Muhammad SAW terhadap kita, sangat jauh. Walaupun harta kita disumbangkan untuk merayakan peringatan Maulid Nabi, tidak bisa membandingi rasa cintanya Nabi kepada kita. Walaupun badan kita, lelah kita disumbangkan untuk perayaan peringatan Maulid Nabi, tetapi rasa kecintaan Nabi sangat jauh terhadap cintanya terhadap kita. Subhanallah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad tidak ingin melihat yang namanya umat kita semua yang hadir di sini melihat kita masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Bangga tidak kita punya Nabi Muhammad? Bangga tidak? Sayang tidak kita terhadap Nabi Muhammad? Sayang tidak? Cinta kita terhadap Nabi Muhammad? Cinta tidak? Salatullah salamullah lillah, salatullah ala yasin habibillah, tawassalam wa bil hadi rasulillah, tawassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah, salatullah ala yasin habibillah. Itu yang pertama ya. Yang pertama bahwa bukti Kanjeng Rasul Nabi kita Nabi Muhammad itu cintanya melebihi kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad. Jauh kecintaan Nabi Muhammad dibandingkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad itu sangat jauh. Itu yang pertama. Bukti cintanya Kanjeng Nabi Muhammad kepada kita, tidak ridho Kanjeng Nabi Muhammad melihat umatnya masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Yang kedua, panas nggak? Pindah ke sini, pindah. Gak boleh ya, Ibu Guru, masa suruh panas-panasan Ibu Guru? Biar sehat ya. Yang kedua, bukti rasa kecintaan baginda Rasul terhadap kita. Menurut riwayat, suatu ketika Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah. Kanjeng Rasul sangat capek luar biasa. Kenapa Kanjeng Rasul capek? Karena Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diintimidasi
Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu didorong oleh siapa? Oleh Abu Jahal yang pertama, yang kedua oleh Abu Sufyan, itu oleh Abu Lahab. Kanjeng Rasul selalu diintimidasi dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada yang ingin merusak, selalu ada yang ingin menghancurkan dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabat? Kata sahabat, ya Rasulullah, kita berada di kota Makkah, ya Rasulullah. Ini orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi selalu menjepit kita, selalu mengintimidasi kita, selalu meneror kita dalam setiap pergerakan langkah dakwah kita. Kata sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kita hijrah saja ya Rasul ke Madinah. Apa yang Rasul katakan? Yang Rasul katakan, wahai para sahabat, nanti dulu, tenang, jangan dulu hijrah, tenang, belum ada utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang. Tuh, Kanjeng Rasul mah setiap tindak tanduk laku lampah Kanjeng Rasul selalu ada perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap ucapan Kanjeng Rasul, setiap perilaku Kanjeng Rasul, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu semata-mata adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqwalun nabi wa af'alun nabi dairatun bainal wajib wal mandub. Segala perilaku nabi, ucapan nabi, itu semuanya tidak jauh daripada perkara wajib dan perkara sunnah. Makanya setiap tanduk laku lampah Rasul, perilaku Rasul, ucapan Rasul, itu semata-mata semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Kanjeng Rasul, sahabat meminta kepada Rasul untuk berhijrah ke kota Madinah. Kata Rasul, tenang wahai para sahabat, slow, santai, jangan dulu berhijrah, kita menunggu instruksi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, tidak lama kemudian Rasulullah ada instruksi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, Anda, kata Allah, berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kanjeng Rasul disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah Rasul disuruh berhijrah. Maka kata Rasul, wahai para sahabat, alhamdulillah, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kata Rasul, wahai para sahabat, Anda terlebih dahulu untuk berangkat ke kota Madinah. Sahabat bertanya lagi, kenapa ya Rasul, kami tidak bareng bersama Anda berangkat ke kota Madinah? Rasul menjawab lagi, karena jikalau kita bareng berangkat dari kota Makkah ke kota Madinah, nanti takut orang-orang kafir Yahudi, orang-orang Nasrani meneror kita, bahkan mengancam membunuh kita semua. Sebab yang diancam, yang paling diteror adalah saya, kata Rasul. Makanya Anda semuanya berangkat terlebih dahulu. Kemana? Ke kota Madinah. Tuh, Kanjeng Rasul saking sayangnya kepada umat, saking cintanya kepada umat, saking cintanya kepada sahabat, Kanjeng Rasul mendahulukan para sahabat untuk berangkat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kanjeng Rasul berangkatnya yaitu panderi Kanjeng Rasul berangkatnya, tetapi para sahabat berangkatnya yaitu pertama. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecintaannya terhadap para sahabat. Pemimpin luar biasa Kanjeng Rasul, luar biasa. Itu Kanjeng Rasul. Makanya zaman sekarang sulit untuk menemukan pemimpin yang seperti Rasul. Sekarang sangat sulit. Wabil khusus di Indonesia, di Indonesia, pemimpin kita sekarang subhanallah. Negara semakin amburadul, negara semakin acak-acakan, negara semakin rusak karena dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang rusak. Makanya kita semua calon ulama, calon pemimpin,
di sekolahnya yang pada baik-baik ya. Jangan bolos terus ya. Jangan pacaran terus ya. Jangan nongkrong terus ya. Ya, laki-laki di sekolahnya yang rajin ya. Belajarnya yang sekolahnya yang ngapalinya yang jangan main HP mul, jangan main slot mul. Subhanallah. Penerus-penerus. Ini semuanya penerus-penerus para ulama, penerus-penerus presiden, penerus-penerus tokoh-tokoh kebangsaan semuanya. Makanya yang benar. Ngajinya yang benar, sekolahnya yang benar, supaya nanti ketika Anda semua jadi pemimpin, dijadikan oleh Allah pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang takwa kepada Allah Subhanahu. Pengen gak jadi presiden? Pengen gak? Pengen gak jadi menteri? Pengen gak? Pengen jadi bupati? Pengen? Pengen jadi Megawati? Pengen? Aduh, subhanallah. Jauh kepemimpinan Kanjeng Rasul, jauh. Makanya untuk meniru akhlak Rasul, kepemimpinan Rasul itu sangat jauh. Subhanallah. Karena pemimpin-pemimpin sekarang itu katanya gini, bilangnya gini, pengen di demo, saya kangen di demo, tapi pas giliran di demo kabur ke Kalimantan, Pak. Eta pemimpin orang ayeuna. Tuh, pemimpin orang musugih jadi sugih, rakyat leutik makin kejepit. Itulah pemimpin kita. Makanya mudah-mudahan kita doakan pemimpin di Indonesia mudah-mudahan segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dikembalikan kepemimpinan yang adil, yang jujur, yang amanah, yang adil terhadap rakyatnya, yang bisa mengayomi rakyat, yang bisa membina rakyat, yang bisa mensejahterakan rakyat. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu bukti rasa kecintaan Rasul, bukti rasa kecintaan Rasul terhadap umatnya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, bukti kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejarah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sedang sakit luar biasa. Terakhir Kanjeng Rasul sakit, yang mana sakit ini terakhir Kanjeng Rasul mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul berwasiat kepada Siti Fatimah. Apa kata Rasul? Wahai Fatimah, aku ini sedang sakit, tolong bilangin ke Sayyidina Bilal, kata Siti Fatimah. Kata Rasulullah kepada Siti Fatimah, tolong bilang kepada Sayyidina Bilal bahwa nanti berjamaah sholat subuh, tolong amanatkan kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar untuk mengimami sholat subuh. Apa kata Siti Fatimah? Kata Siti Fatimah, sumuhun ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, nanti saya sampaikan kepada Bilal supaya Bilal menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa nanti suruh mengimami sholat subuh berjamaah, karena Rasul sakitnya sudah parah. Itu Rasul. Siti Fatimah, tahu Siti Fatimah enggak? Ada yang namanya Siti Fatimah? Coba ngacung. Banyak apa? Siti Fatimah adalah qudwah kita. Tahu Siti Fatimah? Tahu, bener tahu? Tahu enggak? Pernah ngelihat di mana Siti Fatimah kalau tahu? Siti Fatimah itu siapa Siti Fatimah? Putri Rasul. Tahu di mana? Kalau sama artis Raffi Ahmad tahu? Kalau sama Rapatar tahu nggak? Tahu. Atta Halilintar tahu? Pernah kenalan gitu?
Subhanallah. Itu Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah putri Rasulullah, yang mana Rasulullah sedang sakit. Rasulullah mewasiatkan kepada Siti Fatimah, ya Fatimah Zahra binti Rasulullah, wahai Fatimah putri terkasihku, putri tersayangku, kata Rasulullah, aku sudah merasakan sakit yang mana sakit ini sangat beda dengan sakit-sakit yang lainnya. Makanya diriwayatkan dalam suatu hadis, ini sakit yang terakhir Rasul, di mana nanti Rasul bakal dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kata Rasulullah, ya Siti Fatimah, tolong sampaikan pesan ini kepada Abu Bakar, kepada Bilal supaya menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa saya sudah tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh. Disampaikanlah oleh Siti Fatimah kepada Bilal. Bilal menyampaikan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, siap, insya Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Singkat cerita, Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kanjeng Rasul sholatnya di rumah. Sedangkan tibalah datangnya waktu subuh, para sahabat menunggu melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata para sahabat? Kata sahabat, di dalam hatinya, kata sahabat, menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga datangnya waktu fajar. Sebentar lagi datang waktu fajar, menunggu kedatangan Rasul. Apa yang Abu Bakar katakan? Wahai Bilal, coba kembali lagi kepada Rasulullah, tanyakan kepada Rasulullah, berikan kepastian kepada kami, apakah ini sholat mau berjamaah bersama Rasul apa tidak? Berangkatlah sahabat Bilal kepada Kanjeng Rasul, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, kata Bilal, sahabat sudah menunggu Anda untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kata Rasulullah, saya tidak kuat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tolong amanatkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat subuh berjamaah. Apa yang Abu Bakar katakan? Ketika oleh Bilal dikatakan kepada Abu Bakar, yang Abu Bakar katakan, saya tidak akan melaksanakan mengimami sholat berjamaah, kata Abu Bakar, selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Itu luar biasa. Makanya berangkat lagi, yaitu para sahabat Abu Bakar, Bilal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Rasul pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sakitnya luar biasa. Tetapi Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Rasul berjamaah melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat di rumah di musola, karena rumah Rasul itu dekat dengan masjid, rumah Rasul itu dekat dengan musola. Jadi Rasul itu sangat enak melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun Rasul sedang sakit, tetapi Rasul memaksakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini luar biasa. Singkat cerita, Rasul beres melaksanakan sholat berjamaah. Sesudahnya Rasul melaksanakan sholat berjamaah, tidak lama Kanjeng Rasul berangkat lagi ke rumah. Lantaran kondisi Kanjeng Rasul sudah tidak fit, kondisi Kanjeng Rasul sakitnya luar biasa. Kanjeng Rasul berangkat lagi ke rumah beristirahat, mewasiatkan lagi kepada Siti Fatimah. Apa yang Rasul wasiatkan? Wahai Siti Fatimah, saya tidak kuat, saya sakit sangat parah, saya sudah sakit luar biasa. Wahai Siti Fatimah, bilangin kepada semua sahabat, kepada tamu-tamu pada detik ini, pada saat ini, kata Rasul kepada Siti Fatimah, saya sudah tidak menerima tamu, sudah tidak menerima sahabat yang sowan kepada saya, yang bersilaturahmi kepada saya, lantaran Rasul merasakan sakit yang sangat luar biasa. Itu Rasul. Lalu kata Siti Fatimah, iya ya Rasulullah, nanti saya sampaikan kepada para sahabat bahwa Rasul sudah sakit sangat luar biasa.
Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari demi hari, waktu demi waktu, datanglah satu orang laki-laki yang mengetuk pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang laki-laki yaitu untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata tamu yang masuk ke rumah Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tuh. Dibukakanlah pintu oleh Siti Fatimah. Kata Siti Fatimah, wahai sahabat, Anda siapa dan mau apa Anda kesini? Kata siapa? Kata Siti Fatimah kepada seorang laki-laki yang mau datang menemui Rasul. Anda siapa? Mau bertujuan apa? Anda datang ke sini tujuannya apa? Untuk menemui Rasul. Dijawab oleh laki-laki yang datang tadi yang membacakan salam. Kata laki-laki tersebut, saya ingin bertemu Rasulullah, saya cinta terhadap Rasulullah, saya ingin ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, dilaporkanlah oleh Siti Fatimah bahwa ini ada seorang tamu laki-laki yang ingin ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, masuklah tamu tersebut ke ruangan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tamu laki-laki tersebut adalah malaikat Israel. Subhanallah. Tuh. Tamu tersebut adalah malaikat Israel. Apa yang dikatakan malaikat Israel? Jadi malaikat Israel itu menyerupai laki-laki. Jadi awas, kita jangan punya iktikad bahwa malaikat itu laki-laki ataupun perempuan, tidak boleh. Kalau misalkan kita punya iktikad bahwa malaikat itu laki-laki, itu termasuk daripada kategori dosa besar. Kalau misalkan kita mempunyai tekad bahwa malaikat itu adalah perempuan, maka termasuk dalam kategori murtad, naudzubillah. Jadi gak boleh. Jadi kita mensifati malaikat laki-laki maupun perempuan. Kalau misalkan kita mensifati malaikat dengan laki-laki, maka kita termasuk dalam kategori dosa besar. Dan kalau misalkan kita mensifati malaikat dengan perempuan, bahwa malaikat itu perempuan, kita termasuk dalam kategori murtad, naudzubillah. Singkat cerita, ya Rasulullah, kata malaikat Israel, aku datang ke sini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Yang Rasul katakan, nanti dulu malaikat Israel. Kemana Jibril? Jadi yang ditanyakan malaikat Jibril. Aina Jibril? Kemana Jibril? Sehari-hari dengan saya, wahyu turun kepada saya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemana malaikat Jibril? Singkat cerita, malaikat Jibril turun dari langit, langsung datang ke kamar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu di situ di kamar Rasul ada malaikat Israel dan ada malaikat Jibril. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul, wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Israel, apakah benar saya ini akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Iya wahai Rasulullah, Anda pada hari ini diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, oke lah kalau misalkan Anda mau menyabut nyawa saya. Kata Rasul, saya mau menanyakan dua perihal. Kata Rasul, perihal yang pertama, kabar gembira apa yang diberikan ketika saya sudah meninggal dunia? Ditanyakan oleh Rasul kepada malaikat Jibril. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, inna abwabas samai qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantadiruna ilaih. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ketika Anda dicabut nyawanya oleh malaikat Israel,
Inna abwaba sama, sesungguhnya langit, pintu langit. Langit yang pertama sampaikan langit yang 7 itu terbuka. Wal malaikatu saffu sububan yantadiruna bihi. Para malaikat berbaris berbondong-bondong untuk menyambut ruh Anda wahai Muhammad. Subhanallah. Tuh. Ruh Kanjeng Nabi Muhammad mah, ruh Kanjeng Nabi Muhammad disambut. Usaha ku malaikat disambut, pintu-pintu langit disambut, pintu-pintu langit terbuka, malaikat-malaikat berbaris untuk menyambut ruh baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, tidak cukup sampai di situ. Kabar apa lagi yang bisa menggembirakan saya? Karena kata Rasul, saya berdakwah selama 23 tahun. 10 tahun saya berdakwah di kota Mekah, 13 tahun saya berdakwah di kota Madinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar apa yang Allah berikan terhadap saya? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Dijawab lagi oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya umat-umat Anda wahai Muhammad, umat-umat Anda wahai Rasul, siswa-siswi MTS Nurul Falah, guru-guru MTS Nurul Falah, kepala sekolah MTS Nurul Falah, semuanya umat Rasul itu semua terdahulu masuk ke dalam surganya Allah hatta tadkhulal jannah. Jadi sebelum umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga, umat Nabi Muhammad lah yang paling terdahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kita semua nih, sebelum umat terdahulu, umat-umat Nabi Adam, umat-umat Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya, umat terdahulu itu masuk surganya belakangan. Yang paling pertama masuk surga yaitu umat junjunan kita, umat baginda kita, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita. Makanya kita harus bahagia menjadi umat Rasul. Itu tandanya Rasul cinta kepada siapa? Kepada umatnya, yaitu kita semua. Alhamdulillah. Makanya kita harus bangga menjadi umat baginda Rasul, harus bahagia menjadi umat baginda Rasul, dan kita harus mencintai Rasul selaku qudwah kita, selaku panutan kita, selaku suri tauladan kita. Hendaknya kita untuk selalu mencintai Rasul. Makanya cara yang terbaik untuk melaksanakan kebahagiaan, ekspresi kebahagiaan terhadap Rasul, caranya kita mencintai Rasul yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan mengikuti segala aturan-aturan yang diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya adik-adik semua nih ya, semuanya harus yang semangat dalam melaksanakan kehidupan, harus semangat, belajarnya harus semangat, ibadahnya harus semangat, ngajinya harus semangat, belajarnya harus semangat. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rindu kepada kita, sangat merindukan kita, sangat menantikan kita. Sebab Rasul, sewaktu Rasul meninggal dunia, yang disebut bukan keluarganya. Ketika Rasul meninggal dunia, yang disebut bukan cucunya, tetapi yang disebutnya adalah ummati, 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 yaitu umatnya kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Rasul, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasul. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang termasuk hamba yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lantaran panas sudah sangat terik, luar biasa panas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, kita semua bisa kembali dalam acara yang lain, dalam waktu yang lain. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala sayyidina